Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang petunjuk teknis seleksi ASN P3K tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama mari kita bahas tentang hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Total formasi guru ASN P3K yang dibutuhkan pada tahun 2021 adalah sebesar 1.2.616. Sementara pelamar yang ada itu adalah 925.637. Nah, dari jumlah 925.637 itu sebanyak 293.860 maka guru tersebut lulus dan dapat formasi. Dari sejumlah itu terdapat swasta sebesar 41.619 atau sebanyak 14,2%. Sementara guru lulus namun tidak dapat formasi itu sebesar 193.954, dan yang guru belum lulus itu sebesar 437.823. Nah, sebanyak 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas atau passing grade. Sementara itu, formasi guru ASN P3K yang diujukan pemerintah daerah itu sebanyak 506.252 dan sudah dipenuhi oleh guru lulus dan dapat formasi sebesar 58% atau 293.860, sehingga sisa formasi guru ASN P3K 2021 itu sebesar 212.392, di mana 20% diantaranya atau 117.939 dari total formasi itu belum pernah dilamar. Sekarang kita lanjutkan dengan lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Pertama, pada bulan Mei 2022 terbitlah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian pada awal Juni dilakukan sosialisasi Permenpan RB tersebut. Pada bulan Juni sampai dengan minggu ketiga bulan Juli dilakukan rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah. Pada bulan Agustus dilakukan persiapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K 2022. Kemudian bulan September dan Oktober ada dua kegiatan. Pertama adalah penuntasan 193.954 guru lulus passing grade 2021, dan yang kedua adalah pelaksanaan penilaian kesesuaian. Kemudian pada bulan November sampai dengan Desember 2022 dilakukan pelaksanaan seleksi tes. Sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2BKN. Kemudian telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, e-formasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, dan SSCASN yang dimiliki oleh BKN. Sistem terintegrasi itu dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar apakah masuk P1, P2, P3, atau P umum. Ada tiga jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. 1. Penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya adalah guru yang lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021 yang terdiri dari 1. THK 2, 2. Guru sekolah negeri, 3. Lulusan PPG, dan 4. Guru swasta. Jika masih tersedia formasi, maka lanjut ke seleksi jenis kedua, yaitu
kesesuaian atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Peserta 1 adalah THK 2, guru honorer negeri, lebih dari 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan. Jika masih tersedia, maka masuk ke mekanisme ketiga, yaitu seleksi tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Peserta adalah pertama, guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan, 2 lulusan PPG, dan 3 guru honorer swasta tapi terdaftar pada data pokok pendidikan. Mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021. 1. 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. 2. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. 3. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Pertama, tenaga honorer K2, kemudian honorer negeri, ketiga lulusan PPG, baru terakhir honorer swasta. 4. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Yang pertama teknis, kemudian menyusul manajerial sosial kultural, ketiga wawancara, dan terakhir usia. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka dibuka untuk seleksi selanjutnya. Tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Yang pertama yang mendapatkan kuota di tahun 2022, negeri itu 107.155, swasta 26.827, sehingga totalnya 134.022. Nah, yang penempatan di sekolah induk, negeri ada 74.771, swasta tidak ada sehingga totalnya 74.771. Sedangkan penempatan non sekolah induk di dalam instansi, negeri ada 32.424, swasta ada 26.827, total 59.251. Sedangkan yang kedua, belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Untuk negeri ada 14.463, swasta ada 12.567, totalnya 27.030. Dan penempatan di sekolah induk, negeri ada 10.713, swasta tidak ada, total 10.713. Dan penempatan non sekolah induk di dalam instansi, negeri ada 3.750, swasta ada 12.567, total 16.317. Dan yang nomor 3, belum dapat ditempatkan, negeri ada 12.587, swasta ada 20.315, jumlahnya 32.902. Sehingga jumlah keseluruhan negeri itu ada 134.245, swasta ada 59.709, jumlahnya 193.954. Jadi ada 193.954 pelamar telah memiliki nilai di atas ambang batas pada tahun 2021. 69% atau sebanyak 134.022 siap diangkat di tahun 2022. 14% atau 27.030 mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022, diharapkan dapat diangkat tahun 2023. Dan 17%
atau 32.902 itu belum mendapat penempatan. Contoh kelebihan guru honorer atau oversupply, misalkan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Kota Bima, nama sekolah SDN 6 Kodo Kota Bima, jabatan guru kelas kebutuhannya 6, ASN ada 4, non-ASN 21, maka kelebihan non-ASN 19. Kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga di Kabupaten Bima, nama sekolah SMA Negeri 3 Sape, jabatan guru biologi kebutuhan 2, ASN ada 1, non-ASN ada 16, maka kelebihan non-ASN 15. Contoh lainnya, Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan, di SMA 3 Solok Selatan untuk jabatan guru ekonomi kebutuhan 2, ASN-nya ada 1, non-ASN ada 9, sehingga kelebihan non-ASN itu 8, dan seterusnya. Nah, solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat tahun 2022 adalah 1. Dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki, atau yang kedua, dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Misalkan seorang P1 guru IPA karena belum mendapatkan penempatan, dia akan menggunakan jabatan fungsional lain. Maka ketika melamar dia turun prioritas dari P1 menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum untuk mengikuti seleksi dengan menggunakan jabatan fungsional lain tersebut. Mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar tenaga honorer K2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. 1. Seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. 2. Pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Pertama, kualifikasi akademik dan atau sertifikat mendidik, mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana atau S1, diploma 4 atau D4, dan atau sertifikat pendidik. Kemudian dimensi kedua, kompetensi teknis, mulai dari profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dimensi ketiga, kinerja, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Dan dimensi keempat adalah pemeriksaan latar belakang, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikoterapia, dan zat adiktif lainnya, dan intoleransi. Pelamar seleksi kesesuaian verifikasi ini hanya untuk pertama tenaga honorer K2 dan yang kedua guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Dan jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Mekanisme 2 dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Dari 589.784 guru honorer negeri itu belum lulus PG, di mana 368.830 diantaranya memenuhi beban kerja sesuai regulasi, sedangkan 220.954 guru itu perlu diredistribusi. Jadi pertama perlu dilakukan redistribusi guru honorer negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja. 2. Jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Ketiga,
pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau 41,8% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Dan keempat, walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak dapat formasi karena A. Tidak memenuhi syarat, B. Pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, dan C. Oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3 seperti yang terlihat dalam gambar. Pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau 41,8% dari 368.830 guru yang dapat diobservasi, sehingga terdapat peluang sebesar 1:2 atau 1 formasi diperebutkan 2 guru. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Mari kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi yang tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Nah, pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu isi biodata diri atau penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Kemudian penilaian atau observasi dilakukan pada masing-masing sekolah, yaitu pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Kemudian jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Kita lanjutkan dengan seleksi penilaian kesesuaian, yaitu bahwa setiap pelamar memiliki akun SSCASN, kemudian setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk, dan akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Seleksi penilaian kesesuaian ini meliputi 3 dimensi. Yang pertama, latar belakang. Yang dimaksud dengan latar belakang ini adalah pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta intoleransi. Maka pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kemudian dimensi kompetensi itu adalah 40%, di mana pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh A. Kepala sekolah, B. Guru senior, dan C. Pengawas sekolah yang ditugaskan. Sementara untuk kinerja itu bobotnya 60%, di mana pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Sekarang kita bahas kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kompetensi. Nah, kompetensi guru ASN ini tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, di mana seorang guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kompetensi guru ASN juga harus memenuhi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, dari kedua undang-undang ini muncullah beberapa indikator sebagai berikut, yaitu A. Menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. B. Menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. C. Menggunakan strategi manajemen kelas. D. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan laporan pembelajaran. E. Menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. F. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran.
G. Mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. H. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Dan I. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Selanjutnya kita bahas tabel indikator kompetensi. Kompetensi Undang-Undang Guru yang terdiri dari kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial, serta kompetensi Undang-Undang ASN yang terdiri dari teknis, manajerial, sosial, kultural, itu nanti akan diberikan soal dengan beberapa indikator dan berapa banyak soalnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk indikator kebiasaan refleksi, maka ada 3 soal. Kemudian berpusat pada peserta didik ada 3 soal. Kenyamanan dan keamanan belajar ada 3 soal. Efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik ada 3 soal. Struktur pengetahuan ada 3 soal. Pengembangan diri ada 3 soal. Aktif berkomunikasi ada 3 soal. Bekerja sama ada 3 soal. Dan perekat kebangsaan ada 3 soal, sehingga totalnya 27 soal. Kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kinerja. Aspek perilaku yang dinilai adalah orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Semua aspek perilaku itu dinilai oleh tim penilai yang disebut dengan tim penilai 1 dengan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja tadi. Kemudian hasil penilaian dari tim penilai 1 itu diverifikasi oleh verifikator, di mana hasil akhir tim penilai 1 itu dikali persentase persetujuan. Tabel persentase persetujuan adalah sebagai berikut. Kalau sangat tidak setuju maka nilainya 60%, tidak setuju 70%, netral 80%, kemudian setuju 90%, dan jika sangat setuju atas penilaian tim penilai 1 maka nilainya 100%. Kemudian nilainya dijumlahkan sehingga terdapat skor akhir yang hasil penilaian tim penilai dan verifikator. Dan tibalah kita pada bagian akhir dari panduan seleksi P3K ini, yaitu seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021. Informasi mengenai ujian seleksi yang pertama adalah rencana pelaksanaan di bulan November sampai Desember tahun 2022, di mana ujian seleksi dilaksanakan bagi guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Kemudian guru swasta dapat mengikuti ujian seleksi jika lulus akan ditempatkan pada satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru. Dan bagi individu yang tidak terdaftar di Dapodik namun ingin mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K, diwajibkan memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Nah, tipe konten kita lihat kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Jumlah butir soalnya adalah 80-100, di mana waktunya 120 menit dengan bobot soalnya 60%. Kemudian manajerial terdapat 30 soal, waktunya 25 menit. Kemudian sosial kultural 20 soal, waktu 15 menit. Dan pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis itu 10 soal, waktunya 10 menit. Dan total dari manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara itu adalah 40%, sehingga jumlah soal 140-160 dijawab dalam waktu 170 menit. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, untuk peserta yang sudah tersertifikasi tetap ikut semua tes. Jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis penuh. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis digunakan. Tetap harus lulus passing grade manajerial dan sosiokultural. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah informasi mengenai petunjuk teknis seleksi P3K tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.